kita tunas-tunas air terus dibuang. Karena kalau udah dibuangin, contohnya tuh seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Sahabat, cuma ketemu lagi ya di channel saya Rudian Putra. Sahabat, di sini saya menunjukkan pohon durian yang kemarin itu saya pangkasin tunas airnya di batang-batang tanaman durian bawul sini agar cepat besar batang sekunder ya, dan batang primernya juga terpapar oleh sinar matahari. Nah, jadi seperti ini. Dan yang satunya juga seperti ini nih, durian bawor. Nah, ini setelah kita pruning jauh-jauh hari ya, tunas airnya bisa sahabat lihat sendiri. Manfaat dari pemangkasan tunas air itu sendiri tuh, batang utamanya cepat besar. Padahal ini ditanam cuma 1 tahun lebih saja usia tanamnya ya. Oh, jadi jangan dipikir ini langsung besar durian bibitnya ya, yang tanam, enggak sahabat ya. Jadi bibit ini memang kaki 3 dan di sini memang tidak ada naungan apa-apa sih sebenarnya. Jadi matahari cukup full ya. Beda di kebun yang satunya lagi tuh banyak pohon pisang, jadi agak dikerumunin. Jadi beda di sini. Di sini kenapa? Karena sumber airnya itu kan mulai dapat. Jadi bagi tanaman atau bagi lahan yang sumber airnya sulit untuk nanti melakukan penyiraman, otomatis kita dibantu dengan naungan ya. Dengan jaganya nanti pas di musim kemarau. Kalau kecuali sumber airnya itu di lahannya itu cukup dan mudah, tidak apa-apa, tidak pakai naungan apa-apa juga. Sebagai pengganti mulsa ataupun ya mulsa organik plastik gitu. Karena air sumber airnya memang mudah. Di sini aja sampai lubar-lubar bisa dilihat ya airnya. Cuman dibikin gundukan tuh, tumpang sari dengan tanaman cabai juga. Agar airnya itu tidak genang langsung hanyut begini ya, begitu. Jadi itulah kalau tanaman apapun juga, bukan cuma hanya durian, tanaman apa saja kalau memang drainasenya tidak dijaga, tidak diperhatikan ya otomatis dia akan menggenangi permukaan suatu tanaman ya, dan bisa busuk akar, jamur umpas. Itu efek resiko yang paling berat ya, dan bisa juga dia tanaman itu kesesakan untuk dia melakukan bernapas ya, dan tidak ada masuknya asupan seperti udara oksigen pada akar tanaman serabut pada tanaman durian. Oh, jadi kita dibuat ditinggikan, tidak ditinggikan pun dikeruk bawahnya ya. Jadi air itu biar lewat saja. Tuh. Karena ini curah hujannya benar-benar ekstrim sahabat, benar-benar ekstrim. Jadi dia usia tanam di bawah 2 tahun, boleh begini ya. Di bawah 2 tahun bisa dicontoh, karena kita tunas-tunas air terus dibuang. Karena kalau udah dibuangin, contohnya tuh seperti ini nih. Jadi kalau cuma kita mau membuahkan misalkan ya, dulu menopang 1 buah aja udah cukup, ini udah mampu dia, udah mampu 1 buah misalkan di sini 1 buah udah kuat. Apa takut patah ya, pakai tajuk lah, pakai bambu ya, nanti ya diikat misalkan. Kalau memang kita ragu ya, takut patah. Cuman kalau kita berbuah pohon durian berbuah awal itu kan jangan nafsu berambisi untuk terlalu dilebatkan. Kita kalau memang mau cari unik-unikan ya kan gitu, jadi 1 atau 2 pohon aja ya, 2 buah aja 1 pohon. Yang penting kan dia berbuah kalau memang itu mau berbuah. Nah di sini ini harusnya nanti kepangkas ya sini, karena ini biar tidak tumpang tindih maksudnya ya. Ini tidak terganggu juga ini sama batang sekunder yang satunya. Karena kalau tidak diakalin, batang sekunder ini dia akan mengikuti batang primer. Jadi begini sahabat, kalau batang primernya ini dia belum selesai untuk terus melakukan pertumbuhan, jangan harap ini mau melakukan besar ya. Mau besar enggak. Jadi batang primer itu dari batang sekunder ini akan mengikuti pertumbuhan di sini batang primer, tergantung dari batang primer. Kalau batang primernya ini berhenti, selesai pertumbuhannya, maka lari ke batang sekunder kan begitu. Contohnya bisa dilihat dari batang pertama kita menyemai masih berbentuk embrio. Contohnya kita menyemai dari biji. Ya khususnya untuk tanaman dikotil, itu tumbuh batang primer dulu ya. Yang muncul tuh primer, nggak ada batang-batang sekunder tuh nggak ada. Dia primer dulu. Ketika dia berhenti, pelan-pelan dia berhenti pertumbuhannya itu batang primernya, otomatis batang sekunder akan mengikuti, kan begitu. Terus bagaimana batang sekunder biar cepat besar? Salah satunya adalah kita melakukan pemangkasan tunas atas. Ya, melakukan tunas atas, dia akan lari ke batang sekunder karena dia berhenti. Kita paksa berhenti, kan begitu. Tunas atas waktu kita masih usia inilah pendek seukuran segini misalkan, kita potong kan gitu. Nah makanya itu dia akan lari ke sini, dan dibantu juga kita buang-buangin ya.
tunas-tunas airnya yang tumbuh di dahan batang sekunder di sini, agar tujuannya ini biar cepat generatif dan ini juga gemuk, tidak lari terus ke tunas air, kan gitu maksud dan tujuannya gitu. Jadi kalau kita tahu maksud dan tujuannya itu nggak asal sahabat ya, nggak asal dibuang-buang, nggak asal ya. Jadi otomatis kita rawat dulu. Kalau mau melakukan pemupukan pembuahan, lihat waktu juga. Kalau memang masih hujan, musim hujan dia ngeluarin terus tuh kan, jadi nggak layak untuk dibuahkan kayak begini contohnya ya, kayak begini nggak layak dibuahkan. Karena pertama cuaca juga, yang kedua faktor fisiologis lainnya seperti lingkungan ya, seperti itu. Terus kalau dia berhenti nanti ini berarti trubus barunya sudah mendekati penuaan, daunnya tua hijau pekat, baru dia sudah mau ya kan. Nah ini nanti kan dibuang ini juga dibuang jadi kita ada perlu perhitungan juga sahabat ya, kalau cara membuang-buangin itu mana yang layak kita pelihara dan mana yang enggak kita layak pelihara, bahkan begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun di sini, cuma hanya itu saja sepengalaman saya. Nah ini kalau dibuangin ini kan nindih ke sini sahabat, nggak nindih, jadi nggak pantas gitu ya, tumpang tindih begitu. Nah nanti setelah dibuang itu ininya dia akan tumbuh dengan maksimal, nantinya dia tidak terganggu, tidak tertindih, dan ini terpapar sinar matahari langsung dan tidak dihanggapi hama gitu kan, seperti hama kutu kebul itu yang repotnya itu. Nah, ini contohnya ya, dibantu juga dengan pupuk kimia kemarin tuh, pupuk kimia MPK 1616 kita masukin ke sini. Kalau untuk pembuahan ya cuaca musim hujan masa kita mau dibuahkan ya, dia menstimulir nanti menjadi daun, tidak akan jadi buah kan begitu. Jadi kalau mau melakukan pembuahan, eksperimen kepada suatu tanaman itu nanti akhir musim hujan kan gitu, makanya kita harus tepat waktu, pas hara dan dosis gitu. Jadi kalau memupuk di musim hujan dengan pupuk buah pun akan stimulir oleh alam gitu. Siapa orang yang mana yang mampu berani melawan alam? Ini nggak ada ya kan, seperti itu. Jadi oke lah, kita bijak memakai pupuk NPK itu ya. Saya nggak ke sana lah, ini becek. Jadi musim hujan tidak apa-apa, jangan khawatir. Yang penting drainasenya dijaga, saluran airnya juga rapi, dan airnya dia terbuang bebas ke bawah. Dan di bawahnya juga ada banyak tanaman timun tuh. Dan di sini selain ada durian, yang itu hari saya tunjuk juga ada pohon cengkeh. Yang penting jarak, masing-masing jaraknya itu ya sini 8 ke 8 jaraknya. Yang penting satu sama lain dia tercukupi kebutuhan pancaran sinar mataharinya kan begitu. Jadi tidak ada saling menaungi. Nah, begitu. Kan cantik seperti ini ya durian bawornya, boleh dilihat. Ini di bawah 2 tahun seperti ini tuh, bayangkan. Biasanya durian bawor ini dia kalau untuk pertumbuhan ke atas itu justru dia lambat. Nah, dia jadi biasanya dia larinya ke batang dulu. Jadi proporsional dia itu ya, pertumbuhannya seimbang. Beda dengan musangking dan duri hitam. Duri hitam itu kita akali terus naik pertumbuhannya ya. Musangking pun demikian. Nah, begitu. Jadi kita harus diakalin ya. Kalau ini jarang, dia hampir nggak pernah ini melakukan pemangkasan tunas atas karena pertumbuhannya seimbang ke batang primer dan batang sekunder. Pertumbuhan jadi seperti itu. Oke, terima kasih sahabat. Hanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan jika ada masukan, kritik, saran yang membangun, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan nanti saya akan melakukan pemupukan eksperimen dengan pupuk buah itu di akhir musim hujan kan begitu. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.